Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Aku selalu berharap kalian sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita sudah masuk pembahasan materi bab 2 dengan judul Praktik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Adapun materi ini kita bahas 2 kali pertemuan. Silakan kalian perhatikan materi ini, kemudian ada tugas yang harus kalian jawab. Selamat belajar, dan Yesus memberkati. Adapun tujuan dari pembelajaran bab 2 ini, yang pertama mendiskusikan bagian Alkitab yang menulis tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, merancang dan melaksanakan kegiatan sebagai wujud kepedulian terhadap hak asasi manusia. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau selalu menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh Engkau izinkan untuk belajar kembali. Dan pada hari ini kami sudah memasuki pelajaran yang kedua. Kiranya Engkau berkati kami, bimbing kami, agar kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Sehingga pelajaran ini dapat berguna bagi kehidupan kami, dan kami dapat menerapkannya, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34 dan Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Pada bab 1 telah dibahas dan dipelajari mengenai pengertian dan praktik demokrasi dan HAM di Indonesia, serta pembahasan secara umum mengenai demokrasi dan HAM menurut Alkitab. Penjelasan yang lebih rinci dari perspektif iman Kristen akan dibahas pada pelajaran ini dan pelajaran berikutnya. Pada bab 2, kita akan mendalami praktik demokrasi dan HAM di Indonesia, termasuk berbagai pelanggaran demokrasi dan HAM yang terjadi. Pada bab 1 telah dibahas bahwa bangsa Indonesia mengalami masa-masa yang cukup pahit dan kelam di bidang demokrasi dan HAM. Penjajahan selama berabad-abad dan pemerintahan yang otoriter menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam penindasan HAM. Kelamnya praktik demokrasi dan HAM di Indonesia perlu dipelajari oleh kalian sebagai generasi muda Kristen, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para pendahulu. Demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya,
sudah mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sesuai pernyataan bahwa negara Indonesia berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia, demokrasi, dan HAM tidak dapat terwujud secara otomatis. Artinya melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasaan, serta penghayatan. Dalam laporan tahunan pada tahun 2008 dan berita 2014 menggambarkan suramnya kondisi HAM di Indonesia. Kalian bisa membaca buku digital ya, halaman 16 sampai 19. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Upaya mewujudkan demokrasi dan HAM di sebuah negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Laporan di atas jelas menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia supaya benar-benar dapat menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara dan bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi dan HAM sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, muncul perdebatan tentang tempat HAM di dalam Undang-Undang Dasar. Muhammad Hatta mengusulkan agar HAM dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Supomo yang menganut paham integralistik yang antara lain mengutamakan negara kesatuan menentang hal itu. Menurut Supomo, HAM mengutamakan hak-hak individu yang akan mengancam kesatuan bangsa. Akibatnya, HAM dipandang sebagai musuh yang akan memecah belah bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Adnan Duyung Nasution dalam makalahnya Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum dalam makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke-8 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, tanggal 14 sampai 18 Juli 2003. Ketika kekuasaan negara dimutlakkan dalam bentuk kekuasaan kepala negara, maka presiden dapat melakukan apa saja, bahkan hingga tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia tanpa dikenai sanksi apapun. Itulah sebabnya kita menemukan berbagai pelanggaran terhadap asas hak asasi manusia, baik di masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan hingga Orde Reformasi sekarang ini. Masa Orde Baru yang menggantikan pemerintahan Soekarno dimulai dengan pertumpahan darah. Ratusan ribu orang, bahkan sebagian pihak mengklaim lebih dari 1 juta orang tewas dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas. Mereka dibunuh karena dituduh sebagai komunis atau simpatisan komunis. Pertumpahan darah di masa Orde Baru berlanjut terus hingga terjadinya Petrus atau penembakan misterius pada sekitar tahun 1982 sampai 1984 dan sekitar 8.000 orang yang dianggap sebagai preman atau kriminal ditembak mati.
juga tanpa proses peradilan yang jelas. Penangkapan, penghilangan orang, penindasan terhadap kebebasan berpendapat, dan berbagai pelanggaran HAM terus terjadi di bawah pemerintahan Orde Baru. Kontrol terhadap pers juga terjadi sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintah, khususnya surat kabar dan majalah, dicabut izin terbitnya. Tercatat Harian Indonesia Raya yang sempat terbit kembali pada awal Orde Baru, Pedoman, Sinar Harapan, Kompas, majalah Ekspres, majalah Tempo ditutup selama beberapa hari atau bahkan selama-lamanya. Masyarakat banyak hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Berbagai bidang kegiatan ekonomi juga dikuasai oleh keluarga penguasa. Berbagai persoalan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan di mana rakyat cenderung kehilangan hak-haknya telah memicu gerakan reformasi. Pada akhirnya terjadilah gerakan reformasi yang dirintis oleh para mahasiswa, pemuda, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih akan berlangsung panjang demi menjamin tercapainya keadilan, kesempatan, menyuarakan pendapat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi hanya dapat terwujud apabila demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Perwujudan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan negara semata-mata, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Dengan demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia supaya kita benar-benar dapat mewujudkan negara dan bangsa yang demokratis sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pancasila. Ada 4 kriteria untuk mengetahui apakah demokrasi di suatu negara sudah berjalan dengan baik menurut Diamond dan Morlino yang meneliti pemerintahan di berbagai negara, yaitu pertama, ada hak pilih pada orang dewasa yang dianggap memenuhi persyaratan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kedua, pemilihan terjadi secara berulang, kompetitif, adil, dan layak. Tiga, partai politik yang terlibat dalam pemilihan umum terdiri lebih dari satu. Dan yang keempat, ada sejumlah sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. 4 kriteria tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah dan bangsa Indonesia, meskipun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Namun kita terus berjuang supaya demokrasi dapat benar-benar terwujud. Cukup sampai di sini pembelajaran kita, dan dari awal sampai akhir apa yang sudah kita pelajari dapat kita simpulkan. Yang pertama, Indonesia adalah negara demokrasi yang telah mengakui HAM yang tersirat dalam Pancasila, yaitu sila kedua, keempat, dan kelima. Yang kedua, HAM masih terus diupayakan sehingga sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kesimpulan yang ketiga, semua warga negara
berkewajiban untuk mewujudkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM. Sekarang siapkan buku latihannya dan jawablah 2 pertanyaan sebagai tugas hari ini. Yang pertama, jelaskan pendapatmu. Mengapa dikatakan bahwa HAM penting bagi manusia sebagai pribadi, komunitas gereja, dan masyarakat? Pertanyaan yang kedua, bagaimana responmu jika secara kebetulan kamu menyaksikan secara langsung di depan matamu ada seseorang yang diperlakukan secara tidak adil? Selamat mengerjakan. Untuk pertemuan keempat, tanggal 18 bulan 9 2020, kita akan melanjutkan bab 2 ya. Kita akan membahas memupuk sikap demokrasi sejak dini dan kekristenan demokrasi dan HAM berdasarkan Alkitab. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa Bapa kami yang kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan